hari ini kami menggugat. Dan lebih dari sekedar kecurangan dalam setiap tahapan pemilihan presiden yang baru lalu. Pada hari pencoblosan 14 Februari 2024, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo sesumbar mengaku siap dengan apapun hasil penghitungan suara di Pilpres 2024. Menurut Ganjar, semua pasangan calon harus siap dengan apapun hasilnya. Dia menilai pihak yang menang dan kalah sama saja. Namun ketika perhitungan quick count hingga real count konsisten menetapkan jika paslon Ganjar Mahfud hanya meraih kisaran 16% suara dan menempati posisi buncit. Sampai hari ini Ganjar ogah mengakui kekalahannya, bahkan sempat tak percaya jika perolehan suaranya hanya sejumlah itu. Setelah Komisi Pemilihan Umum atau KPU resmi mengumumkan jika paslon Prabowo Gibran menjadi pemenang Pilpres 2024. Ganjar bergegas memperkarakan hasil Pilpres dengan menggugat KPU ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Pihaknya meminta pemungutan suara ulang dengan dalil terjadi kecurangan. Namun peluang itu cukup kecil karena selama prosesi sidang, kubu Ganjar tidak memiliki cukup bukti substantif sesuai ranah MK. Lalu bagaimana nasib Ganjar pasca kalah di Pilpres? Karir politik Ganjar Pranowo memang potensial melemah setelah kalah telak di Pilpres 2024. Karena itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP perlu menyiapkan strategi agar popularitas dan elektabilitas Ganjar tetap tinggi. Apalagi peluang Ganjar untuk memegang jabatan publik kecil jika PDIP akhirnya memutuskan jadi oposisi di parlemen. Analis politik dari Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Zaki Mubarok, menilai untuk mencapai tujuan tersebut, ex-gubernur Jawa Tengah itu perlu memegang jabatan strategis di parpol demi memastikan pamornya tak redup. Menurut Zaki, Ganjar masih berpeluang untuk maju kembali menjadi salah satu kandidat di kontestasi Pilpres 2029. Menurut Zaki, jabatan Sekretaris Jenderal layak diberikan pada ayah Alam Ganjar itu, untuk menggantikan Hasto Kristianto yang sudah cukup lama memegang jabatan tersebut. Zaki menilai peluang Ganjar untuk mendapatkan posisi strategis di PDIP cukup besar. Selain sebagai kader yang loyal, Ganjar juga meniti karir politik dari bawah. Ganjar juga punya hubungan yang relatif baik dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Pada akhir Desember 2023, Capres Ganjar menyatakan tidak akan bergabung dengan koalisi pemerintah jika kalah dalam kontestasi Pilpres 2024. Hal itu merupakan prinsip yang dia pegang selama ini. Lebih jauh, Ganjar mengatakan tidak akan masuk kabinet pemerintahan periode 2024-2029. Ganjar beralasan menghormati pihak yang menang. Menghormati mereka yang menang, kami menghormati siapa yang menang dan kita berikan keleluasaan itu untuk mereka menyusun kabinet beserta timnya itu. Jauh kami memberikan hormat yang tinggi kepada siapapun, ujar Ganjar Pranowo. Menurut pria 55 tahun itu, ketika dia memutuskan tak berada dalam pemerintahan, hal itu jangan diartikan bahwa roda pemerintahan tidak akan berjalan damai. Justru kata kader PDIP ini, check and balance dibuat agar kemudian jauh lebih baik. Saya khawatir kalau semua berada di dalam kekuasaan, tidak ada yang mengontrol apa yang akan terjadi. Pasti semuanya akan bercerita ini mbahnya oligarki, jangan sampai, tuturnya. Guru Besar Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Unpad Muradi juga menilai, selepas kontestasi Pilpres, Ganjar sebaiknya diberikan kedudukan strategis jika ingin menjaga pamor politiknya di mata publik. Selain posisi sekjen partai, Ganjar juga layak diberi jabatan sebagai ketua harian. Hanya saja hingga saat ini jabatan ketua harian di PDIP tidak ada. Akan tetapi menurut Muradi, bisa saja jabatan itu dibuat untuk menjaga elektabilitas Ganjar 5 tahun ke depan. Posisi lain yang mungkin dipegang Ganjar, menurut Muradi ialah sebagai juru bicara kubu oposisi. Akan tetapi posisi itu merupakan eksperimen politik yang belum pernah ada dalam tradisi politik di Indonesia. Sementara itu menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinions atau IPO, Deddy Kurniasyah menilai Ganjar bisa diberikan jabatan strategis di parpol jika mempertimbangkan statusnya sebagai ex-capres. Namun bukan berarti Ganjar berpeluang besar untuk kembali maju di Pilpres 2029. Bisa saja PDIP sudah memiliki tokoh baru yang akan kembali diajukan dalam kontestasi Pilpres. Bisa saja Puan Maharani. Ganjar untuk saat ini nyaris tidak memiliki peluang jabatan populis, terkecuali jika PDIP bergeser ke pemerintah, kata Deddy. Menurut Deddy, Ganjar mengalami penurunan pamor politik setelah kalah telak pada Pilpres 2024.
Apalagi PDIP pun terkesan tak satu suara mendukung Ganjar di lapangan. Di sisi lain, Puan juga sudah mulai bermanuver untuk bertarung pada Pilpres 2029. Puan saat ini dekat dengan pemerintah, banyak kader PDIP yang mengkritik keras Jokowi pada masa pemilu. Puan menjadi satu-satunya elit PDIP yang membela Jokowi, sehingga pada 2029 bisa saja restu kekuasaan itu mengarah ke Puan, ucap Dedi. Di tengah isu hak angket yang digulirkan oleh kubu paslon nomor urut 1 dan kubu paslon nomor urut 3 pada awal Maret 2024, Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso melaporkan Ganjar Pranowo ke Komisi Pemerintahan Korupsi atau KPK atas dugaan menerima gratifikasi atau suap. Selain Ganjar, IPW juga melaporkan Direktur Utama Bank Jateng periode 2014-2023 Supriyanto atas kasus yang sama. Gratifikasi itu, kata Sugeng, memiliki nilai total yang diduga mencapai hingga 100 miliar rupiah. Lebih jauh, Sugeng mengatakan bahwa ia menduga Ganjar Pranowo menerima gratifikasi berupa cashback dari perusahaan-perusahaan asuransi yang memberikan jaminan kredit kepada Direktur Bank Jateng. Cashback tersebut diperkirakan jumlahnya 16% dari nilai premi dan dialokasikan kepada 3 pihak dalam kurun waktu 2014-2023. Pembagiannya dirincikan menjadi 5% bagi operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng yang terdiri dari pemerintah daerah, dan 5,5% diberikan kepada pemegang saham pengendali Bank Jateng yang diduga adalah Kepala Daerah Jawa Tengah yakni Ganjar Pranowo. Juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan bahwa laporan dari IPW tersebut sudah diterima oleh KPK. Dia mengatakan KPK akan terlebih dahulu melakukan verifikasi dan telaah terhadap data yang terdapat dalam laporan tersebut. KPK masih mendalami laporan dugaan gratifikasi tersebut. Pendalaman tersebut memerlukan waktu yang tidak sebentar, yakni sekitar 30 hari. Menanggapi laporan tersebut, Ganjar Pranowo membantah tuduhan bahwa dirinya menerima gratifikasi seperti yang disebut oleh IPW. Jubir TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim mengatakan pihaknya curiga bahwa laporan yang diajukan oleh Sugeng Teguh Santoso karena memiliki motif politik. Sebab waktu pengajuan yang ditentukan oleh IPW beriringan dengan wacana hak angket. Sugeng Teguh Santoso dari IPW membantah tudingan motif politik yang ditunjukkan padanya. Seraya menegaskan bahwa IPW tidak pernah mengomentari atau memihak pada kelompok politik tertentu. Ia beralasan sebelumnya IPW telah membongkar sejumlah kasus korupsi lainnya, seperti dugaan perkara suap ex-Wakil Menteri Hukum dan HAM Edi Hiarij dan pemeriksaan terhadap mantan Ketua KPK Firly Bahuri terkait kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL. Bukan tidak mungkin setelah gelaran Pilpres 2024, Ganjar malah berurusan dengan KPK. Bila terbukti melanggar, maka Ganjar akan dikenakan pasal 12B ayat 2 Undang-Undang Nomor 31/1999, Jo Undang-Undang Nomor 20/2001. Pasal tersebut memuat sanksi berupa pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Pada hari pencoblosan 14 Februari lalu, Capres 55 tahun ini juga buka suara jika dirinya bersama Mahfud MD kalah di Pilpres 2024. Ketika itu Ganjar menyebut jika kalah dalam Pilpres 2024, dirinya akan kembali menjadi masyarakat biasa. Dulu saya rakyat, lantas masuk ke jabatan politik. Ya dari rakyat akan kembali menjadi rakyat, kata Ganjar. Menurut Ganjar, pejabat publik bisa gila ketika purna tugas tidak kembali menjadi masyarakat. Selain itu, dia juga menilai pejabat akan menghalalkan segala cara apabila sikap itu dipedomani. Bisa edan kalau dari rakyat kemudian tak mau jadi rakyat lagi. Irasionalitas semacam itu membuat orang menghalalkan segala cara, kata mantan Gubernur Jawa Tengah 2 periode itu. Sementara Ganjar masih setia menantikan peluang adanya pemungutan suara ulang dari Mahkamah Konstitusi. Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah menugaskan Ketua DPP PDIP Puan Maharani untuk menjalin komunikasi dengan calon presiden pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto. Adapun komunikasi tersebut akan menjadi pertimbangan apakah pertemuan antara Megawati dan Prabowo bisa diwujudkan.
Nah guys, apakah manuver ini mengindikasikan jika PDIP secara implisit sudah mengakui kemenangan paslon Prabowo Gibran, sekaligus menafikan perjuangan Ganjar di MK? Tak hanya sekedar diabaikan, dalam jangka panjang kemungkinan juga Ganjar tak lagi mendapat posisi apapun di internal partai. Hingga tadi masukkan dalam pemerintahan, andai PDIP merapat ke Prabowo seperti pernyataannya saban hari. Gimana pendapat kalian?